Baik, di sini saya akan melakukan uji hipotesa menggunakan uji F dan uji T. Pertama-tama, teman-teman harus menyajikan datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah sajikan datanya. Kemudian teman-teman melakukan hipotesis. Nah, di sini terdapat dua hipotesis, yaitu H0 dan H1, di mana H0 merupakan hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Maksudnya tidak ada hubungannya antara kelimpahan dengan kelimpahan relatif. Jadi di sini saya menggunakan untuk H0-nya saya gunakan kelimpahan dengan kelimpahan relatif dari beberapa genus zooplankton di perairan Kabupaten Lombok Utara tidak berbeda signifikan. Kemudian di sini H1-nya merupakan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Di sini untuk H1-nya saya menggunakan kelimpahan zooplankton berbeda signifikan dengan kelimpahan relatif dari beberapa genus zooplankton di perairan Kabupaten Lombok Utara. Nah, setelah kita menentukan hipotesisnya, kita melakukan uji F-nya terlebih dahulu. Kita di sini akan melakukan uji F dan uji T. Uji F yang kita lakukan digunakan untuk melihat nilai variansinya. Untuk melakukan uji F, kita klik data, kemudian data analisis. Nah, di sini kita pilih yang F-test of two variance, karena kita di sini menggunakan dua arah ya, jadi kita gunakan yang test to sample. Klik OK. Dan di sini kita blok dari kelimpahan. Ini merupakan variabel Y-nya, variabel X-nya. Kemudian kita di sini variabel 2-nya kita gunakan yang kelimpahan relatif. Kita blok semuanya. Kemudian di sini kita sudah centang label ya, dicentang. Kemudian alfanya kita gunakan 0,05. Kemudian output range-nya letakkan di sini. Kemudian klik OK. Nah, di sini datanya sudah terlihat ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari uji T-nya. Nah, yang paling penting tujuan dari kita melakukan uji T adalah melihat nilai variansinya. Nah, di sini nilai variansinya sudah terlihat. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada nilai mean, observation, kemudian DF, F, kemudian P dan F critical. Mean merupakan nilai rata-ratanya, kemudian variansinya merupakan nilai variansi, kemudian observation-nya ini jumlah data yang dianalisis. Di sini kita menggunakan 8 data tiap analisisnya. Kemudian DF merupakan derajat bebas, F merupakan F hitung, dan di sini ada P dan F critical. F critical merupakan F tabel. Nah, di sini nilai variansinya berbeda ya. Nilai variansi antara kelimpahan dan kelimpahan relatif itu berbeda. Berarti kita bisa menggunakan di sini unequal. Kenapa kita bilang unequal? Karena nilai variansinya ini tidak sama ya. Unequal itu berarti tidak sama. Nah, dari observation ini kita kan bisa melihat jumlah data yang kita analisis itu kan berjumlah 8. Jadi yang kita lakukan itu hanya uji F dan uji T. Jika ingin melakukan uji Z, itu memerlukan data lebih dari 30. Jadi di sini kita hanya menggunakan uji F dan uji T saja. Nah, kenapa kita harus menentukan
di uji F-nya ini unequal atau tidak unequal, ini berfungsi untuk kita melakukan analisis pada uji T-nya ya. Nah, kita langsung saja ini untuk uji T-nya. Kita klik data, kemudian data analisis. Kemudian kita di sini pilih t-test of sample yang unequal ya. Karena di sini nilai variansinya tidak sama, jadi kita gunakan unequal. Kecuali nilai variansinya di sini sama, baru kita menggunakan yang equal. Kita pilih unequal, klik OK. Nah, kemudian kita log dari yang kelimpahan sampai 10. Kemudian nilai variabel 2-nya kita blok. Labelnya sudah kita centang, alfanya juga. Kemudian output range-nya saya pilih di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini datanya sudah terlihat ya. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan nilai dari uji T-nya. Yang kita lihat di sini adalah nilai dari T stat dan nilai dari T critical to tail. Nah, T stat merupakan nilai T hitung. Kita di sini tandai saja ya. T hitung. T hitung. Kemudian T critical to tail-nya merupakan T tabel. Nah, kenapa kita tandai di sini? Karena T hitung dan T tabel merupakan nilai yang akan berfungsi pada saat kita melakukan menarik kesimpulan. Ini akan menjadi panduan kita, acuan. Ini kita akan menjadikan acuan untuk menarik setelah kesimpulan. kita melakukan uji F dan uji T, sini kita menentukan formulanya, dimana H0 ditolak saat T hitung lebih kecil dari T tabel, atau H0 ditolak saat T hitung lebih besar dari T tabel. Formula ini merupakan rumus yang kita gunakan untuk menarik kesimpulannya. Nah, di sini saya sudah menarik kesimpulannya. Nah, di sini berdasarkan uji T dua arah atau to tail yang telah dilakukan, nilai dari T hitungnya 0,936. Kita bisa lihat di sini 0,936, di mana nilai T hitungnya ini lebih kecil dari T tabelnya. Nilai dari T tabel adalah 2,2. Maka dari itu H1 bisa kita katakan H1-nya itu ditolak karena nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel, sehingga H0-nya diterima. Jika H0 ditolak, maka H1-nya yang diterima. Jadi dapat kita simpulkan kelimpahan dengan kelimpahan relatif di perairan Kabupaten Lombok Utara tidak berbeda signifikan.